Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kita di sini akan mempraktekkan materi tentang peristiwa-peristiwa sekitar Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Alzaina Lavinia Rasida, nomor absen 4. Nama saya Desti Putri Pratiwi dari kelas 1147, nomor absen 8. Hai, saya Diana Indriani, nomor absen 9. Saya Maulana Islami Akbar, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Rina Irviana dari absen 33, kelas 11 MIPA 7. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tahap yang pertama yaitu ada pengaboman di kota Hiroshima oleh sekutu pada tanggal 6 Agustus tahun 1945. Kemudian, pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 terjadi pengeboman kembali di kota Nagasaki oleh sekutu. Dan pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, dan pada akhirnya tanggal 17 Agustus tahun 1945 diumumkannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, begini penjelasannya. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dengan ditandai dengan adanya penandatanganan syarat-syarat kapitulasi Jepang pada tanggal 2 September tahun 1945 di atas kapal USS Missouri. Pihak sekutu diwakili oleh Jenderal Douglas MacArthur, sedangkan pihak Jepang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Jepang, yaitu Mamoru Shigemitsu. Nah, kemudian di Jakarta, Panglima Angkatan Bersenjata Jepang di Indonesia yaitu Letnan Jenderal Yuichiro Nagoro menyerahkan sebilah samurai kepada pemimpin sekutu mayor yaitu Jenderal D.C. Hawthorne sebagai lambang atau simbol penyerahan kekuasaan. Nah, kemudian pimpinan pasukan Jepang di bagian timur Indonesia, tepatnya di Pelabuhan Kupang, mendengarkan pengumuman resmi kapitulasi Jepang di atas kapal Australia HMAS Morse B. Pada tanggal 11 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widodiningrat terbang ke Dalat menemui Panglima Jepang Wilayah Selatan, Panglima tertinggi Tarachi Hisaishi, berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jadi, kekosongan kekuasaan golongan muda dijadikan sebagai suatu kesempatan yang baik untuk merdeka. Maka dilaksanakanlah penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka dibawa ke tempat tersebut dengan alasan untuk menyelamatkan dari pengaruh Jepang. Akhirnya disepakati oleh golongan tua dan muda bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilakukan paling lambat tanggal 17 Agustus 1945. Ahmad Subarjo menjemput kedua tokoh nasional tersebut kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan isi teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, yang dimana teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi dilaksanakan dan kemudian dilanjutkan dengan upacara singkat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Soekarno dan Muhammad Hatta mengatasnamakan bangsa Indonesia dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sambutan dan berita tentang kemerdekaan Indonesia di berbagai tempat. 2. Pada 25 September 1945, Komite Van Aksi mengeluarkan Manifesto Rakyat nomor 1. Yang ketiga, pada 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VII menyatakan dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, pada 19 September 1945 terjadi peristiwa lapangan Ikada dan Hotel Yamato. Pembentukan pemerintahan Indonesia dalam PPKI 18-22 Agustus 1945. Hari pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Hari kedua, pembentukan kementerian dan pembagian wilayah. Dan hari ketiganya, membentuk 3 badan baru, yaitu KNI, PNI, dan BKR.
Suasana sidang pleno KNIP di Kota Malang pada tanggal 25 Februari sampai 6 Maret tahun 1947. Dalam sidang tersebut, hadir tokoh-tokoh penting seperti Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan Amir Syarifuddin. Jenderal Sudirman saat dilantik sebagai Panglima TNI oleh Soekarno di Yogyakarta tanggal 15 Februari tahun 1947. Sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan. Beberapa tokoh nasional berpendapat perlu adanya perubahan dalam sistem pemerintahan sesuai kehidupan politik saat itu. Yang pertama, penambahan fungsi KNIP sebagai badan legislatif. Yang kedua, perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer. Yang ketiga, pembukaan kabinet parlementer. Keempat, pemilihan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Dan yang kelima, pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Teman-teman, jadi itulah peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semoga dapat bermanfaat ya. Terima kasih.